Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-temanku, di video kali ini saya pengen membahas tentang ada satu pinjol ya, ada satu pinjol yang donaturnya itu enggan lagi menginvest uang atau menghentikan kerjasama sama dengan pinjol, satu pinjol legal ya. Apakah pinjolnya itu? Simak terus sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, sebelum saya itu membahas tentang pinjol apa yang berhenti bekerja sama, atau investor bank mana yang berhenti bekerja sama dengan pinjol legal tersebut, saya pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber channel ini ya teman-temannya. Banyak sekali yang bertanya, Bang, saya ini contohnya ya, Bang, saya ini sudah disebar data. Bagaimana, Bang? Menurut Abang, apakah saya itu masih wajib untuk membayar atau enggak? Ya, saya langsung jawab aja yang itu. Kalau untuk wajib tidaknya, yang namanya hutang teman-temanku semua itu wajib dibayar. Tapi, nah ada tapinya teman-teman. Kalau kalian disebarkan datanya, ya itu kalau menurut saya tidak usah lagi dibayar, karena di perjanjian itu tidak boleh melakukan penyebaran data ya. Eh, Pihak pinjol itu tidak boleh melakukan penyebaran data kepada debitur macet ya, atau para gal buyer ya, tidak boleh. Apabila itu dilakukan, maka pihak pinjol sudah melakukan pelanggaran. Maka dari itu tidak layak lagi untuk dibayar. Itu kalau menurut saya. Kalau pertanyaannya, Bang, apakah wajib dibayar? Ya sebetulnya sih wajib kalau misalkan pihak pinjolnya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal ya. Karena kalau sudah penyebaran data itu apalagi kalau misalkan di situ ada foto-foto yang mungkin tidak layak dipublish, baru mereka menyebarkan data atau mungkin nilai-nilai hutang kita, itu sudah masuknya di pelanggaran ya teman-teman, undang-undang ITE ya, seperti itu. Nah, apa saja sih, Bang, pinjol yang berhenti bekerja sama dengan bank? Sebetulnya bukan pinjolnya yang berhenti bekerja sama ya teman-teman ya, tapi pihak dari bank ini yang menyetop kerjasamanya uh, sama pinjol legal ya. Ada satu pinjol legal, yaitu Investri teman-teman ya. Jadi pihak Amar Bank ini menyetop kerjasama dengan pinjol yang bermasalah, karena selama ini uh, seperti yang kita ketahui, Investri itu bermasalah ya teman-teman. Sini saya akan bacakan ya dari bisnis.com teman-teman. Saya tidak usah tampilkan di layar, saya akan bacakan saja biar kalian juga tahu ya, atau mungkin nanti mau baca sendiri di situ teman-temannya. Bang Amar stop kerjasama dengan pinjol bermasalah Investri. Saya sedikit bacakan ya teman-temannya. Amar Bank menghentikan kerjasama kredit, cleaning, dan platform pinjaman online pinjol bermasalah Investri, meskipun induk Investri Indonesia yakni Investri Singapura ya tetap menjadi pemegang saham Amar ya. Jadi saham Amar Bank ini sebetulnya ada juga di Investri ini pemegang saham juga ya di Amar. Tapi Amar Bank sendiri memutuskan kerjasamanya dengan pihak Investri. Berarti pinjol ini memang benar-benar bermasalah, atau mungkin bisa dikatakan diambang kebangkrutan. Daripada dilanjut ya teman-temanku semua, mending diputus aja ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau ada misalkan yang berasumsi bahwasanya pinjol itu tidak bisa bangkrut, itu asumsi-asumsi yang salah teman-teman. Apabila kalian itu bersatu, satukan tekad ya teman-temanku semua,
satukan tekad untuk menggalbaikan hutang-hutang pinjol kalian, pastinya mereka akan hancur teman-teman ya. Karena aset daripada mereka itu ya kalian-kalian ini, kita-kita ini yang menggunakan jasa-jasa pinjol. Ketika tidak ada orang yang menggunakan jasa-jasa pinjol, otomatis mereka akan pailit atau bangkrut teman-temanku semua ya. Kita lanjut ya bacanya sedikit lagi teman-teman ya. Investri Group merupakan pemegang saham minoritas, namun dia mengatakan kolaborasi itu murni bisnis ya, menyalurkan kredit dengan skema kredit kepada pinjol ya, murni hanya bisnis. Ya kalau misalkan murni bisnis, kalau bisnis itu tidak menguntungkan mending kita stop sejak dini daripada nanti kedepannya tambah hancur ya. Namanya mereka-mereka ini kan ahli dalam dunia bisnis, makanya walaupun itu masih bisa dikatakan anak daripada perusahaan mereka, mereka akan stop tambahan dananya lah, intinya seperti itu teman-teman, atau kasarannya seperti itu. Jadi buat teman-temanku yang mungkin selama ini beranggapan yang seperti yang tadi saya jabarkan di depan bahwasanya pinjol itu tidak bisa bangkrut, kalian salah besar ya teman-teman. Buktinya yang masih satu perusahaan aja bisa memutuskan kontrak kerjasamanya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah lagi kalian itu takut untuk menggalbaikan pinjol kalian ya. Jangan pernah lagi takut untuk diancam-ancam teman-temanku semua. Ya, kita ini masih ada kaitannya sama yang di awal tadi pertanyaan teman-temanku yang di Smart Data. Ya, kita kembali lagi di awal biar durasinya juga nambah karena memang ini topiknya cuman sedikit ya teman-teman atau mungkin pendek. Jadi saya tambah biar bertambah juga wawasannya tentang dunia perpinjolan. Ya, teman-temanku. Ini kalau misalkan kalian memang belum sanggup atau belum mempunyai uang untuk membayar pinjol ya, kalian itu stop aja dan galbaikan aja teman-teman. Tidak usah takut kalian itu masuk penjara teman-teman, karena galbai pinjol itu tidak ada yang masuk penjara karena urusannya perdata ya teman-teman ya. Karena ini sering sekali ancaman-ancaman yang seperti ini atau seperti itu dilontarkan oleh pihak atau oknum-oknum DC pinjol yang tidak bertanggung jawab. Katanya kalau kalian tidak bayar, kami akan proses kalian itu menuju ke pidana biar kalian dipenjara. Itu bullshit teman-teman ya. Seperti itu. Sini adalah contoh ya, contoh-contoh pinjol yang mengalami kebangkrutan ya. Kebangkrutan karena apa teman-teman? Ya karena kalian kompak semua untuk menggalbaikan hutang pinjol kalian. Contohnya Investri ya. Jangankan investor lain ya, investor yang memang masih satu perusahaan aja sudah mencabut apa namanya kerjasamanya teman-teman. Jadi tetap semangat dan tetap solid buat teman-temanku yang sedang galbay. Kalau kalian merasa diintimidasi, stop bayar dan galbaikan hutang pinjol kalian ya teman-teman. Baik dari saya sebetulnya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.